sifat-sifat sholat atau rukun-rukun sholat yang kemarin sudah kita bahas, di mana di dalam ketentuan rukun sholat ini ada 14 rukun atau 14 sifat yang ada di dalamnya. Dan di antara yang kemarin sudah kita bahas, yakni dari sifat-sifat sholat atau rukun-rukun sholat yang pertama adalah di niat. Nah, kemudian yang kedua setelah niat takbiratul ihram, dan kemudian yang ketiga setelah takbiratul ihram yakni berdiri bagi mereka yang dalam keadaan mampu untuk berdiri pada saat sholat fardu atau sholat wajib. Dan kemudian yang kedua, rukun sholat atau sifat-sifat sholat yang keempat ini adalah membaca Fatihah. Nah, kemarin sudah kita bahas juga di dalam ketentuan pada saat kita membaca surah Fatihah ini, jadi termasuk hendaknya kita membaca basmalah, karena basmalah ini adalah merupakan bagian daripada surah Fatihah. Ini yang kemarin sudah kita bahas, dan begitu juga ada ketentuan yang lain yang terkait di dalam ketentuan kita membaca surah Fatihah, yakni hendaknya kita memperhatikan akan sidah-sidah yang ada di dalam surah Al-Fatihah, sehingga betul-betul dari apa yang dibaca sidah ini harus kita sidahkan, yang tidak kita baca sidahkan. Benar-benar di dalam ketentuan huruf yang dibaca dengan sidah atau tasdid ini dibaca menjadi 2 huruf. Ini jadi kalau kita tidak mensidahkan bacaan yang ada di dalam surah Al-Fatihah, maka pada saat itu sama kita menghilangkan 1 huruf yang ada di dalamnya. Apa contohnya? Iyyaka. Nah, itu ya, jadi disidahkan yang harusnya menurut bacaan ini ya punya 2, karena disidah jadi 1 di dalam yang kedua. Ya. Dan kemudian di sini juga dibahas pada saat kita membaca surah Fatihah ini digunakan kita berhenti, yakni pada setiap akhir ayat. Kenapa? Karena di dalam surah Fatihah ini kalau lebih hampir sekitar 7 ayat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu dari setiap ayat-ayat ini hendaknya kita berhenti, yakni pada saat kita membaca surah Fatihah. Termasuk misalnya pada saat kita baca di awal sebelum kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berhenti kita. Kita berhenti. Nah, kemudian baru saja Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berhenti lagi. Berhenti ayat juga. Nah, sampai akhirnya ya Allah. Itu kita pada saat baca Fatihah ini sunnah kita berhenti pada saat setiap akhir ayat. Ya lain lagi kalau misalnya kita dalam keadaan sholat tarawih, ada yang pakai gitu. Sholat tarawih ada. Ya ada apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi kata buat apa? Ya, Fatihah. Nah, ini jadi sah juga. Makanya di sini dikatakan sunnah. Jadi kalau kita berhenti di setiap ayat pada saat kita membaca surah Fatihah, ini dalam ketentuan ya. Hatta ala akhiril basmalati, sampai akhirnya pada saat berakhir membaca basmalah. Oh, itu juga. Ya, kita baca akhir Bismillahirrahmanirrahim. Nanti entahnya. Nah, kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, nanti lagi. Jadi kata setiap ayat kita berhenti. Bila pandijantin berbeda dengan kebanyakan para ulama minha daripadanya ayat minal Fatihati, yakni dari surah Fatihah, wa in ta'allaqat imma ba'daha, meskipun berhubungan di antara setelahnya. Oh, akan tetapi ada ya sebagian pendapat yang mengatakan dia enggak isi semua, kan? Enggak memperhatikan pada setiap ayatnya, akan tetapi dia baca sifat tawasul disambung. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian, ya artinya ya karena ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Ini dalam ketentuan dil ittiba, karena semata-mata mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi kalau kita mau
juga bukan akhir dari ayat menurut kamu. Nah, di sini pada saat kita baca Fatihah umum kadang-kadang kita kena lapas kayak bukan dari kita ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu kan? An'amta 'alaihim, ya. Jadi kita berarti, nah, dalam diperhatikan dari dalam Fatihah itu, ya, an'amta 'alaihim di akhir itu bukan merupakan akhir saja, ya, juga bukan merupakan di sini ada waktunya dalam kalimat an'amta 'alaihim, tapi kadang-kadang sering ya kita pada saat baca Fatihah ya sejak imam juga kita dapat surah ya dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu kan. Nah, padahal bukan enggak ada pokok. Nah, ini juga enggak ada di dalam ketentuan Fatihah itu merupakan akhir ayat. Nah, tapi kadang-kadang banyak yang berhenti di situ. Ini. Nah, ini bagaimana kalau misalnya kita baca kita berhenti pada akhir bukan pokok, pada akhir bukan akhir ayat, tapi kita berhenti di situ. Pada saat kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kan berhenti. Nah, itu bukan akhir ayat, bukan pokok. Nah, di dalam ketentuan ba'in wa qada ala ada, maka jika berhenti atas ayat ini lantuan tidaklah disunahkan al-i'adatu min awalil ayat, bahwasanya mengulang dari awal ayat. Boleh saja, sah saja, boleh saja, cuma ketentuannya. Jadi kalau kita berhenti misalnya dalam kalimat tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah itu jadi nggak usah kita kembali lagi. Kalau kita mau ulangi nggak usah kembali lagi dari awal tadi. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nggak seperti itu. Jadi kalau kita mau berhenti di kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, jadi langsung aja ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Jadi kalau sudah diulangi lagi siratal lagi. Jadi langsung aja. Ya. Boleh kita berhenti jadi dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya kan. Jadi yang kita ulangi dari awal tadi dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi langsung sifatnya kalau kita mau berhenti dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini dia dalam kedua. Wa yutannu dan disunahkan ta'minun ay qawluhu amin, dan disunahkan mengucapkan akan kalimat amin ay qawluhu amin, yakni dalam perkataannya atau ucapannya amin. Nah, begitu juga jadi akhir pada saat kita mengakhiri membaca surah Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang kita kemudian amin. Nah, itu jadi sudah ya kita di dalam sholat ya atau di